Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2831, kembali ke bulan buatan. Hanya butuh beberapa jam bagi kelompok tersebut untuk melakukan perjalanan dari titik kedatangan mereka di Ganawai Refuge dengan kecepatan maksimum yang dapat dicapai Elpam untuk membawa kelompok tersebut dari Minos ke tujuan mereka di tengah pulau. Elpam mencoba berbicara dengan kelompok itu di tengah perjalanan untuk meredakan ketegangannya dan rekan-rekannya. Tetapi juga agar terlihat ramah kepada orang-orang asing ini dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang asal-usul mereka. Mereka jelas tidak tahu bahwa Minos dan ketiga wanita manusia itu pernah ke sana beberapa kali di masa lalu. Ratusan juta makhluk datang dan pergi dari pulau itu setiap dekade. Tidak mungkin para pemimpin setempat mengetahui tentang orang-orang non tertinggi yang melewati daerah itu. Perjalanan berjalan lancar. Tidak ada bahaya yang menghalangi kelompok sekuat itu di area ini. Hanya sedikit Supremes yang tidak terkait dengan pasukan lokal yang melewati area tersebut, bahkan saat ini. Kelompok Minos adalah satu-satunya yang memiliki Supremes yang tidak terkait dengan pasukan dominan lokal. Jadi perjalanan mereka berjalan tanpa masalah, mereka hanya mengobrol santai sampai mereka mencapai tujuan. Minos dan istri-istrinya tidak berusaha menyembunyikan segala hal tentang diri mereka dari penduduk setempat. Di satu sisi, tidak baik bagi mereka untuk mengetahui terlalu banyak hal untuk menghindari interogasi yang akan membahayakan keluarga mereka. Namun di sisi lain, tidak baik bagi orang-orang asing ini untuk sama sekali tidak tahu apa-apa dan tidak tahu siapa yang harus mereka takuti. Namun, Ganawai Refuge bukanlah masalah bagi kelompok Minos saat ini, jadi mereka tidak terlalu mementingkan masalah itu. Dan hanya menghindari informasi sensitif yang akan mengarahkan makhluk seperti Kava ke keluarganya. Ketika mereka tiba di kota itu, yang sudah mereka tempati bergantung pada seberapa sering mereka berada di sana dan bahkan tinggal di sana selama berbulan-bulan sambil menunggu saat keberangkatan mereka. Mereka pergi ke stasiun setempat untuk mendapatkan tiket mereka. Di sana, mereka tidak perlu pergi ke loket tiket untuk membeli tiket. Elpam membawa mereka langsung ke ruang transportasi instan untuk bulan buatan, dan di tengah perjalanan, kelompok itu bertemu dengan Supremes lain yang sudah menunggu mereka. Dua Supremes sedang duduk di depan pintu yang memberikan akses ke area keberangkatan dan kedatangan pulau itu. Individu-individu yang telah dilihat Minos, Gloria, Ruth, dan Abi di sana. Kamu, salah satu dari mereka melihat ke arah keempat orang itu, merasa bahwa dia sudah melihat beberapa dari mereka di sana. Mengenali Minos akan lebih sulit, mengingat perubahan fisik yang dialaminya selama bertahun-tahun. Namun, Abi, Gloria, dan Ruth tidak banyak berubah selama bertahun-tahun dan bahkan orang-orang di dunia roh pun kini dapat mengenali mereka dengan mudah. Minos dan istri-istrinya tidak menyangka bahwa pria-pria ini, yang mereka kira hanya penjaga daerah itu, sebenarnya adalah Supremes level 118. Individu-individu yang sangat berkuasa bagi mereka hingga saat ini. Apakah kalian benar-benar bekerja sebagai penjaga di sini? Tanya Minos sambil mendekati orang-orang itu. Salah satu dari mereka menjawab dengan yakin, ya, bagaimanapun juga, kita harus mengendalikan siapa yang masuk dan keluar dari planet ini. Akan menjadi masalah jika Supremes begitu saja memasuki Zokaro tanpa perintah apapun. Begitukah? Tanya Abi sambil tersenyum sinis. Baru-baru ini kami bertemu dengan dua Supremes tingkat tinggi yang saya yakin belum lama ini memasuki planet ini. Kedua lelaki itu menatap Abi dan salah satu dari mereka berkata, kita tidak bisa menghentikannya jika ada orang yang jauh lebih kuat dari kita datang ke sini. Tapi kita akan berusaha sebaik mungkin untuk memperingatkan pasukan Okia dan Uzira. Jadi, kau bekerja untuk pasukan Okia dan Uzira? Tanya Ruth. Kami adalah mitra. Kami saling mengirim informasi dan menerima informasi lainnya. Pria lainnya berkata, sambil berdiri untuk memimpin kelompok tersebut ke titik awal. Itulah yang kami lakukan untuk kelompok manapun yang ingin menjalin hubungan dengan kami. Kami dapat melakukan hal yang sama untuk Anda. Minos melihat orang-orang ini dan memikirkan berbagai musuhnya. Sayangnya, bantuan apapun dari mereka tidak akan berguna baginya. Kelompok ini mungkin berharga bagi anak-anaknya dan serikatnya, tetapi tidak bagi mereka. Musuh Minos saat ini adalah Kava dan Eternal Death. Namun, kedua wanita itu adalah Celestial sejati. Tidak seperti Supremes, yang membutuhkan pesawat ruang angkasa dan transportasi khusus untuk meninggalkan dunia tingkat tinggi seperti Zokaro, Celestial tidak membutuhkan hal yang sama. Mereka dapat melakukan perjalanan langsung melalui ruang angkasa tanpa memerlukan alat apapun. Dengan kata lain, orang-orang ini tidak akan pernah dapat memberi mereka informasi tentang musuh yang mungkin mengejar mereka saat ini. Namun, Minos membiarkan pintu itu terbuka. Ia menyerahkan segel kepada salah satu dari dua Supremes level 118 itu, sesuatu yang akan dengan mudah menghubungkan anak-anaknya dengan para ahli ini, jika mereka bertemu di masa depan.
Jika Anda menemukan orang yang mampu membuat anjing laut ini bereaksi, bantu mereka jika perlu dan tukarkan informasi dengan kelompok mereka. Cobalah untuk membuatnya tampak seperti bisnis yang sepenuhnya bergantung pada hubungan Anda dengan mereka, tanpa campur tangan saya. Saya akan berutang budi kepada Anda untuk itu. Para dewa setempat menerima segel Minos, mengakui kekuatannya lebih dari individu lain yang telah menemani mereka sejauh ini. Mereka kemudian memasuki platform transportasi instan, tempat sekelompok orang baru saja membersihkan diri setelah kedatangan beberapa orang dari bulan buatan. Sekelompok 5 orang sedang menunggu untuk pergi ke bulan buatan ketika kelompok Minos tiba, menarik perhatian semua orang dengan formasi mereka yang tangguh. Mereka yang ada di sana saat itu hanyalah penguasa tingkat rendah, individu yang bahkan tidak dapat membedakan antara kultivasi para penguasa tingkat menengah dan tingkat tinggi. Mereka hanya mengerti bahwa perbedaan di antara mereka cukup tangguh untuk mundur, memberi jalan bagi para pendatang baru. Minos melemparkan cincin antariksa ke arah orang-orang yang menunggu untuk bepergian dan berkata, "Saya minta maaf atas masalah ini. Saya khawatir perjalanan Anda akan sedikit tertunda." Dia tidak perlu melakukan hal itu, namun tidak ada satupun pemimpin tertinggi setempat yang menghentikannya. Sementara salah satu dari mereka menyampaikan informasi bahwa pejabat di sana harus mengirim Minos dan ketiga wanita ke bulan buatan. Setelah mereka berempat memposisikan diri di platform transportasi instan, yang tertua di antara para Supremes berkata kepada mereka, "Ketika kalian sampai di sana, bicaralah dengan Mong Milo. Dia akan membantu kalian dengan cepat mendapatkan kru untuk The Narrow Discus. Kita akan mengingatnya," kata Minos saat perangkat-perangkat di platform itu diaktifkan. Membuat sekelilingnya bersinar dalam warna-warna pelangi, membawa mereka, dalam sekejap, ke platform terakhir di bulan buatan. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2832, menuju Cakram Sempit, 1. Minos dan istrinya muncul di platform lain yang identik dengan yang mereka tempati di Gunawai Refuge, tetapi sudah di stasiun luar angkasa bulan buatan. Saat mereka tiba di sana, mengamati hukum-hukum spiritual yang dimanipulasi oleh alat transportasi instan itu, mereka mendapati diri mereka di suatu tempat dengan beberapa pengamat. Tidak seorang pun di antara mereka yang menduga akan datangnya sekelompok orang yang hanya terdiri dari 4 orang, terlebih lagi sekelompok orang yang tidak sedang sakit saat mereka tiba di sana. Namun mereka segera melihat petugas stasiun bergerak untuk memberi jalan bagi mereka, seraya memberi isyarat hormat kepada mereka. Mengikuti jalan yang sudah mereka ketahui, kelompok itu tidak perlu meminta informasi tentang Biksu Milo. Sebelum mereka melewati pintu keluar, seorang pria kekar mengenakan jubah kuning muncul di jalan mereka dan memperkenalkan dirinya. "Para senior, selamat datang di bulan buatanku. Aku Milo, pemimpin tempat kalian berada sekarang," katanya sambil memberi isyarat dan tersenyum, mengamati mereka saat mereka melakukan hal yang sama padanya. Milo adalah Supreme level 119 di balik kekuatan ini, yang terkuat di kelompok di belakang stasiun ini. "Biksu Milo, aku Minos Stuart dan ini istriku, Ruth, Abby, dan Gloria." Ia memberi salam yang sama seperti pria botak dalam versi humanoid. "Kami baru saja berpapasan dengan 2 orang temanmu yang menyarankan kami untuk mencarimu." Sang biksu tersenyum, menganggukkan kepalanya tanda setuju saat ia melangkah ke samping untuk memberi ruang bagi kelompok Minos untuk mengikutinya keluar dari peron. "Mau kemana?" tanyanya, meski kemungkinan jawabannya sudah ada di benaknya. "Diskus sempit." Minos menyebutkan nama Quasar di pusat galaksi di dekat tempat mereka berada, tempat 3 planet yang ditunjukkan ular laut kepada mereka berada, tetapi juga tempat kelahiran Forfax. "Ah, ya, aku membayangkannya. Para ahli seperti para senior jarang memilih tujuan lain," katanya, yang sudah berjalan menuju area pesawat luar angkasa di stasiunnya. Mereka mengatakan bahwa Narrow Discus adalah yang paling dekat dengan alam atas yang dapat ditemukan di alam semesta kita tanpa harus khawatir untuk maju ke tahap ke-13. Namun, tempat itu berbahaya dan kematian surgawi terjadi di sana. "Apakah kamu pernah ke Narrow Discus, Mong Milo?" tanya Abby penasaran. "Tidak," katanya sambil tertawa lucu. "Saya sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan membangun basis kultivasi yang kuat. Namun, saya bukan penjelajah, bahkan bukan orang yang pemberani. Saya telah menghabiskan seluruh hidup saya di Zokaro dan di bulan buatan. Namun, saya pernah mendengar cerita tentang para kultivator yang pernah atau datang dari sana. Bisakah Anda menceritakan hal ini kepada kami?" Ruth menatap pria itu penuh harap. Tentu saja, dia tidak mempersulitnya, terbuka untuk percakapan ini. "Tapi sebelum itu, mari kita tetapkan tanggal keberangkatanmu. Aku punya 2 pesawat luar angkasa, kalau ingatanku benar, yang akan segera ditinggalkan untuk Narrow Discus. Kita akan menuju kru pertama dan aku akan segera membawamu ke kru kedua, kalau kau tidak segera membuat kesepakatan dengan kelompok itu." "Baiklah," Ruth setuju untuk menunggu. Minos bertanya, "Itu agak tidak biasa. Selama saya bepergian keluar bulan buatan, saya tidak pernah harus bernegosiasi dengan kru.
Saya selalu membeli tiket di loket stasiun. Biarawan Milo mengangguk, menunjukkan bahwa ini benar. Itulah prosedur untuk pergi ke tempat lain di alam semesta melalui tujuan yang kita miliki. Namun, Narrow Discus sedikit berbeda. Perjalanan ke galaksi itu sendiri tidak begitu lama atau berbahaya. Namun, sangat mahal untuk memasuki stasiun di area tersebut dan risiko mengalami kecelakaan di sana sangat besar. Celestial sangat kuat sehingga mereka jarang bertempur di planet, tetapi di ruang hampa. Ini bagus untuk penghuni dunia yang kuat, tetapi bisa sangat buruk bagi kru yang harus memarkir kendaraan mereka selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan di stasiun luar angkasa. Oh, aku tidak memikirkan hal itu. Segalanya tampak sangat rumit di Narrow Discus, kata Ruth setelah Minos memahami seperti apa situasi perjalanan ke dan dari tempat seperti itu. Lagi pula, karena biaya operasi yang sangat besar, stasiun saya jarang menjadi perantara bagi mereka yang tertarik dengan tujuan tersebut. Paling-paling, saya menyediakan kelompok seperti ini di stasiun saya untuk orang-orang yang tertarik seperti Anda, atau saya menghubungi stasiun sekutu lainnya untuk meminta transportasi. Begitu dia selesai menjelaskan hal ini, dia mencapai suatu area terbuka di stasiun, di mana kelompok itu dapat melihat sebuah terowongan samping yang besar. Tempat beberapa bagian dari pesawat ruang angkasa besar berada, dengan beberapa jembatan kecil yang menghubungkannya ke jalur yang mereka lalui. Mereka meninggalkan area bulan buatan ini, tiba di pelabuhan yang terdiri dari pesawat ruang angkasa yang lebih kecil tetapi jumlahnya cukup banyak. Sebanyak 23 kendaraan sedang dalam perjalanan, sebagian besar berisi teknisi yang sedang memperbaiki kerusakan atau bahkan beberapa orang yang berdiri di sekitar sambil mengobrol. Minos dan kelompoknya menemukan bagian perjalanan luar angkasa yang belum mereka ketahui sebelumnya. Biksu Milo berhenti di depan sebuah kapal dengan beberapa jejak kerusakan pada strukturnya. Ukurannya relatif kecil, sekitar 3 kali ukuran kapal yang digunakan kelompoknya untuk melakukan perjalanan ke Gunawai Refuge. Itulah kelompoknya. Pria botak itu memberi isyarat, sebelumnya, hanya dengan kehadirannya, memberi isyarat kepada orang-orang di belakang kendaraan itu bahwa dia ada di sana. Tidak lama kemudian 3 pria alien, semuanya level 115, muncul di pintu keluar pesawat ruang angkasa di jembatan yang terhubung ke tempat mereka berada. Kepala Milo, kata lelaki di tengah, lalu beberapa mata muncul di bagian gelap pintu masuk pesawat luar angkasa itu. Milo menunjuk ke arah kelompok Minos dan berkata, para ahli ini ingin pergi ke Narrow Discus. Pria terkuat dalam kelompok itu, yang hampir menjadi Supreme level 116, memeriksa Minos, Gloria, Ruth, dan Abi, menyadari kekuatan mereka. Dia merenung dalam diam sebelum mengatakan apapun, menyadari bahwa spesialis yang lebih kuat dapat membayar lebih banyak, tetapi juga lebih sulit untuk dihadapi. Dia harus berhati-hati dengan harga yang dia tetapkan atau dia dapat dengan mudah mendapatkan kesepakatan yang buruk. Kapan kamu mau berangkat? Tanyanya setelah mengangguk sebagai tanda sapa. Secepatnya, jawab Minos. Kapal saya mengalami beberapa masalah yang akan membuat kita tidak bisa berangkat selama 15 hari lagi. Jika Anda bisa menunggu, kita bisa segera berangkat. Bagaimana dengan nilai-nilai? Tanya Minos. Tentang itu, kami tidak mengenakan harga tradisional, jadi saya tidak punya harga khusus untuk perjalanan ini. Pertama, kita akan sepakat bahwa kelompok Anda akan menjamin untuk tidak menentang kelompok saya setelah perjalanan ini berakhir dan bahwa Anda akan mendukung kami selama perjalanan. Kedua, kami akan menambahkan berbagai kemungkinan sebagai pembayaran. Bisa berupa artefak, barang-barang kultivasi, singkatnya, apapun yang lebih dari yang diperlukan bagi kru Supremes untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2833, menuju Cakram Sempit, 2. Pembayaran yang diminta oleh kapten kru itu akan dengan mudah melebihi biaya promosi seseorang ke level 117. Menekan sekelompok kultivator dengan peluang yang mampu membantu mereka menjadi lebih kuat sama saja dengan menciptakan peluang bagi satu individu untuk mencapai level 117. Minos menghitung dan sampai pada kesimpulan ini, mengingat mengapa Milo telah memperingatkannya bahwa perjalanan ke Narrow Discus mahal dan tidak layak untuk terlibat langsung. Untungnya, itu adalah harga yang mampu dibayar kelompoknya. Setelah mengalahkan beberapa Supremes tingkat menengah dan tinggi, mereka punya cukup uang untuk membayar puluhan perjalanan seperti ini. Minos bertanya kepada kru tentang pengalaman mereka, dari tanaman mana anggota tim berasal, dan bahkan jangka waktu perjalanan. Perjalanan ke planet pertama di Narrow Discus yang akan mereka tuju akan memakan waktu 2 tahun. Kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka dapat melanjutkan perjalanan bersama mereka ke tujuan lain atau bahkan membawa mereka kembali, pada akhirnya. Menurut mereka, perjalanan antara planet-planet Quasark itu akan memakan waktu antara 6 bulan dan 1 tahun di pesawat antariksa mereka, jika mereka tidak mengalami masalah apapun di tengah perjalanan. Kemudian mereka dapat kembali ke bulan buatan dalam 3 tahun lagi, yang berarti total perjalanan sekitar 7 tahun, tanpa memperhitungkan waktu yang akan mereka habiskan di setiap planet. Setelah berbicara dengan kelompok pertama ini dalam perjalanan,
Minos berjanji akan memikirkan apa yang mereka tawarkan hingga hari berikutnya. Jika ia tidak kembali menemui mereka keesokan harinya, itu berarti ia telah menutup perjanjian dengan kelompok lain. Dengan itu, Biksu Milo membawa mereka ke kru lain yang bersedia dan cukup berpengalaman untuk melakukan perjalanan seperti itu dan yang sedang berada di bulan buatan pada saat itu. Dalam perjalanan menuju kru lainnya, dia memberitahu kelompok itu tentang Diskas Sempit, sebuah tempat di alam semesta yang tidak mereka ketahui sama sekali. Kecuali planet-planet yang ingin mereka kunjungi dan fakta bahwa Raja para binatang adalah penduduk asli daerah tersebut. Kembali ke pertanyaan wanita itu, Narrow Diskas adalah tempat yang kacau. Seperti yang saya katakan, di sana, Celestial bertarung di ruang hampa. Dan dari pertarungan itu muncul kematian Celestial. Namun, jangan sampai Anda keliru menganggap bahwa kematian seorang Celestial sama halnya dengan kematian seorang Supreme atau kultivator lainnya. Bahkan Celestial biasa, yang belum mencapai alam atas, adalah eksistensi yang terpisah dari realitas itu sendiri. Beberapa Celestial begitu hebat sehingga mereka dapat menghancurkan dunia tingkat tinggi dengan kekuatan mereka, tetapi juga menghidupkan kembali dunia yang mati. Dengan kata lain, mereka tidak jauh berbeda dari sosok para pencipta yang diyakini banyak orang di alam semesta. Ada seluruh dunia yang dihuni oleh ras yang diciptakan oleh Celestial, tetapi juga hukum buatan yang diciptakan oleh spesialis universal ini. Untuk semua itu, ketika salah satu dari mereka mati, sebuah fenomena yang mirip dengan kematian sebuah bintang terjadi dan seluruh area alam semesta itu menderita. Kau bermaksud untuk pergi ke Narrow Diskas sekarang, tetapi jika kau cukup sial untuk terjebak di tengah-tengah pertarungan Celestial, kau mungkin mati tanpa menyadari apa yang telah terjadi. Begitulah berbahayanya bepergian ke area itu. Dia berhenti sejenak untuk memberi waktu kepada kelompoknya guna memproses apa yang telah dikatakannya sejauh ini dan juga baginya untuk beristirahat sejenak. Tetapi jika Anda cukup beruntung untuk tidak terlibat dalam baku tembak dengan Celestial yang gila, Anda mungkin akan menemukan tempat terbaik untuk berkultivasi dan menjelajah di seluruh alam semesta. Menurut kelompok penjelajah tingkat tinggi yang sudah sempat saya ajak bicara, area alam semesta itu adalah tempat yang memiliki kepadatan tertinggi pewaris surgawi sejati. Bukan hanya itu, tempat di mana pewaris surgawi sejati terbanyak telah gugur di seluruh alam semesta. Jumlah pusaka surgawi sejati dari alam atas juga tinggi di area itu. Dengan banyak kemungkinan bagi Anda untuk menemukan artefak yang dapat diserap yang akan dengan mudah membawa Anda ke peningkatan level, bahkan di akhir tahap ke-12. Selain itu, Celestial sejati dan iblis tidak jarang di sana seperti di tempat kita. Para kultivator di sana secara terbuka berbicara tentang neraka dan alam atas. Jadi mungkin Anda akan dapat mengatasi banyak keraguan Anda dengan pergi ke sana. Kelompok itu terkesan dengan seberapa banyak pengetahuan Milo. Mungkin selama bertahun-tahun hidup sebagai kepala stasiun ini dan berhubungan dengan makhluk-makhluk yang datang dan pergi di seluruh alam semesta telah memberinya informasi tingkat tinggi yang bahkan tidak seharusnya diketahui oleh orang-orang berkuasa di Uzira. Selain Millicent dan Isolde, Milo adalah orang pertama dari Zocaro yang berbicara banyak tentang kedua tempat ini sehingga hampir semua orang di dunia ini memiliki tujuan untuk melarikan diri dari satu tempat dan mencapai tempat lainnya. Hal ini membuat mereka semakin percaya dengan apa yang mereka dengar darinya, membayangkan betapa surrealisnya tempat seperti itu. Kau tahu banyak tentang neraka dan alam atas, Biksu Milo. Minos tersenyum pada pria itu, sudah melihat kru berikutnya yang akan diperkenalkan oleh penduduk asli Zocaro ini kepadanya. Aku sudah hidup lama dan aku selalu berhati-hati dengan posisiku. Dia tersenyum dengan tenang, tapi aku belum pernah melihat duniaku dengan mata kepalaku sendiri. Mungkin aku telah menjalani hidup yang salah. Yah, aku bukan orang yang berhak menghakimimu. Kau tentu masih punya kesempatan untuk memutuskan untuk hidup seperti ini sampai akhir atau untuk berubah dan melihat alam semesta dengan cara yang berbeda. Kata Minos dengan ekspresi misterius di wajahnya, kilatan di matanya yang sulit diabaikan. Milo bahkan menggigil saat melihat pria ini mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kedalaman kemampuan Minos. Sebelum itu, aku akan menunggu kepulanganmu. Kau akan kembali, kan? Dia mengalihkan topik pembicaraan. Mungkin, jawab Abi samar-samar. Baiklah, kalau kau kembali dan bersedia menceritakan apa yang kau lihat, aku akan datang dan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Kami akan mengingatnya, kata Minos ketika mereka akhirnya tiba di depan pesawat luar angkasa lainnya. Kali ini, kesengsaraan tampaknya tidak mengurus pesawat ruang angkasa itu, seperti kelompok lain yang membutuhkan waktu untuk memperbaiki kendaraan mereka sendiri. Para alien lain di jalur Minos ini dapat pergi hanya dalam waktu 5 hari, dengan kru yang sedikit lebih kuat dari yang sebelumnya. Tetapi itu akan menghabiskan lebih banyak biaya bagi kelompok Minos. Jika bersama kelompok lain mereka harus membayar sejumlah kekayaan untuk mengubah seseorang menjadi tertinggi level 117. Kelompok lain akan mengenakan biaya yang cukup besar agar seseorang menjadi tertinggi level 118.
Adapun kondisi lainnya, pada dasarnya sama dengan kelompok sebelumnya. Karena itu, Minos membuat kesepakatan dengan kelompok kedua ini, karena tidak melihat ada yang bisa membuatnya memilih salah satu dari mereka dengan kompas Nautilus dan hati yang tidak dapat dirusak. Jadi, ia hanya memilih mereka yang bisa mengeluarkan mereka dari bulan buatan paling cepat. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2834, sisa-sisa pertempuran surgawi hari-hari berlalu dan kelompok Minos berangkat dari bulan buatan, bergerak maju dengan kru yang mereka dapatkan di stasiun itu. Hari-hari di bulan buatan terasa tenang dan berlalu dengan cepat. Kaffa tentu saja masih sibuk di neraka dan utusan manapun untuk menggantikan bawahannya yang telah mereka bunuh pasti masih lama. Mereka hanya melakukan sedikit perjalanan ketika meninggalkan Uzira dan pergi ke dasar laut untuk menghadapi ular laut, sehingga memudahkan musuh untuk mengejar mereka. Sekarang mereka telah menempatkan jarak yang jauh lebih jauh antara diri mereka dan musuh-musuh mereka, meninggalkan beberapa mekanisme yang akan melindungi jalan yang mereka ambil. Dengan demikian, kelompok itu meninggalkan bulan buatan tanpa kekhawatiran besar, memulai perjalanan sekitar 2 tahun perjalanan luar angkasa, yang menurut Mong Milo seharusnya juga tidak ada kejadian yang tidak menyenangkan. Jalur luar angkasa yang akan mereka lalui biasanya bebas dari bajak laut luar angkasa dan fenomena alam di area tersebut sudah diketahui oleh kru seperti mereka, yang akan dengan mudah memungkinkan mereka untuk menyimpang dari rute mereka. Satu-satunya bahaya nyata bagi mereka adalah setelah mereka memasuki Narrow Discus, karena bahkan jika mereka dikejar, mereka hampir tidak akan dapat dijangkau. Para Supremes sangat dibatasi oleh kapasitas pesawat antariksa mereka saat mereka bepergian melalui angkasa. Hanya Celestial yang tidak memiliki masalah ini. Jadi, meskipun bawahan Kaffa yang jahat sedang mengikuti jejak mereka, mereka tidak mungkin bisa mengejar sampai kelompok itu berhenti di planet pertama dari Narrow Discus yang ingin mereka lewati. Karena bagi versi mereka saat ini, 2 tahun bukanlah apa-apa, masa damai itu akan berlalu dalam sekejap mata. Minos meninggalkan ruang kultivasinya, meninggalkan para wanitanya untuk menyelesaikan meditasi mereka. Kapten pesawat ruang angkasa baru saja memberi isyarat bahwa mereka memasuki diskus sempit ketika ia meninggalkan meditasinya untuk istirahat lagi. Perjalanan ke sana pada dasarnya merupakan saat-saat jeda dan saat-saat kultivasi, sehingga menyumbangkan beberapa dekade kultivasi bagi Minos dan istri-istrinya. Meskipun hanya 2 tahun yang telah berlalu, Ruth, Gloria, dan Abby baru saja menyelesaikan sesi meditasi terakhir mereka, jadi Minos tidak repot-repot mengeluarkan mereka dari kondisi mereka saat ini. Dia berjalan menuju kokpit pesawat ruang angkasa, segera bergabung dengan alien yang mengangkut mereka ke tujuan mereka, yang kini hanya tinggal beberapa hari lagi. Kita akan mencapai pemberhentian pertama kita dalam 5 hari, bos, kata salah satu pengamat instrumen pesawat ruang angkasa ketika dia merasakan kehadiran Minos di kompartemen itu. Bagus sekali, ada masalah dalam beberapa minggu terakhir, tanya Minos sambil melihat ke kaca depan kabin, yang tidak bisa dilihatnya secara spesifik. Tetapi sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang biasa dilihat dalam pelayaran universal. Selain bintang-bintang dan planet-planet yang terlihat di cakrawala di depannya, ia dapat melihat debu bercahaya yang menutupi sebagian besar jalan di depannya dan daerah sekelilingnya, suatu esensi yang bahkan membuat Minos merasa terprovokasi. Jika dilihat lebih dekat, orang tidak akan dapat melihat banyak debu bintang ini. Namun dari kejauhan, orang dapat melihat bentuk-bentuk yang jelas, sesuatu yang dapat membuat takut mereka yang kurang siap secara mental. Dari kejauhan, Minos dapat melihat sesuatu yang mirip dengan jari, yang di ujungnya terdapat salah satu bintang paling terang. Salah satu anggota kru, seorang penjelajah ruang angkasa yang berpengalaman, menjelaskan kepada Minos bahwa di lokasi itu terdapat salah satu bintang terbesar di galaksi, yang menerangi salah satu tujuan mereka. Minos memperhatikan dengan saksama, menyadari bahwa ia tidak dapat menatap terlalu lama. Tak lama kemudian istri-istri mereka akan bergabung dengan mereka di kabin, masih mengamati bagian pintu masuk ke Narrow Discus, di mana perjalanannya sama lancarnya dengan perjalanan ke sana. Namun, sehari setelah mereka bangun, situasi perlahan berubah. Saat pesawat antariksa mereka bergerak maju melewati kuasar. Kekuatan yang jauh melampaui apa yang biasa mereka gunakan untuk menyerang kendaraan itu, membuat Minos dan Abby yang perkasa pun merasa tidak nyaman. Bertahanlah, bos. Bagi mereka yang tidak terbiasa, sisa-sisa pertempuran Celestial benar-benar mengerikan, kata seorang pria di kru, yang paling mampu mengatasi guncangan yang membuat seluruh pesawat ruang angkasa bergetar. Jejak-jejak Celestial sangat sulit dihilangkan. Banyak area di depan memiliki tanda-tanda kekerasan yang mampu membuat kita takut, seolah-olah Celestial sendiri sedang menatap kita dengan ganas. Minos dan para wanitanya telah bangkit dari tempat mereka berada dan mengangkat aura mereka. Merasakan reaksi pertahanan diri dari tubuh mereka terhadap energi keras pada tingkat yang lebih tinggi daripada apapun yang pernah mereka temui. Mereka belum pernah melihat Kaffa bertarung dengan serius,
jadi meskipun sisa-sisanya bukanlah prajurit kuno yang lebih kuat darinya, mereka lebih menakutkan daripada auranya. Hal ini membuat mereka gemetar dan tentu saja merasa rendah diri, suatu campuran sensasi yang sangat aneh bagi para kultivator yang kuat dan berpengalaman. Kapten pesawat luar angkasa itu berkata, jangan mencoba menyerap energi dan hukum di area dengan tanda-tanda ini. Itu pada dasarnya adalah racun bagi para kultivator di bawah tahap ke-13. Untungnya, sisa-sisa ini tidak cukup untuk memengaruhi kita, selama kita mengambil tindakan pencegahan. Keempat penduduk asli dunia spiritual mengingat nasihat dan informasi ini. Hal baiknya adalah Anda dapat mempelajari sisa-sisa ini. Anda tidak dapat menyerapnya, tetapi Anda dapat menganalisisnya dan memahami kekuatan di baliknya, sesuatu yang bahkan dapat memungkinkan Anda untuk memperkuat diri sendiri. Jangan heran jika di masa mendatang Anda bertemu dengan para kultivator yang mempelajari area dengan tanda-tanda spiritual ini. Minos mencoba untuk sedikit tenang dan melihat dengan kritis ke sekeliling yang mereka lewati. Setelah beberapa menit merenung, bahkan saat pesawat luar angkasa mereka sedang bergerak, ia menemukan beberapa ide di balik sisa-sisa ini. Hal ini mengubah ekspresinya saat ia mengendurkan otot-ototnya, secara bertahap beradaptasi dengan area baru ini untuknya. Menarik, katanya, memahami mengapa bagian alam semesta ini begitu menarik bagi orang-orang selevel mereka. Milo benar, kita baru saja memasuki bagian galaksi ini dan kita sudah terkejut, pikirnya sebelum melihat bahwa istri-istrinya juga sedang mengamati daerah yang mereka lewati. Namun, ruang hampa memiliki area yang memiliki banyak jejak pertempuran celestial kuno, tetapi juga kantong ruang kosong dari komponen kuno ini. Mereka segera meninggalkan area bertekanan tinggi yang baru saja mereka lewati, mengambil rute yang lebih tenang selama beberapa menit berikutnya. Begitulah cara mereka menempuh sisa perjalanan hingga akhirnya menemukan planet tempat mereka akan memulai pencarian Divine Tile. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2835, Pemakan. Menghadap Iter yang agung, sebuah planet dengan formasi batuan besar dan terkenal karena permukaannya yang tidak rata yang ditutupi bebatuan yang menyerupai rahang dan gigi. Kelompok itu melihat intensitas pergerakan di dekat planet itu meningkat secara substansial. Beberapa pesawat ruang angkasa mengelilingi pinggiran planet itu, membentuk jalan ruang angkasa masuk dan keluar dari planet itu, menunjukkan kepada kelompok itu pintu masuk dan keluar raksasa ini di mana mereka akan pertama kali berhenti untuk menyelidiki jejak Raja Binatang Buas. Pada dasarnya ada dua metode untuk memasuki Iter. Menggunakan transportasi instan dari salah satu stasiun luar angkasa yang berfungsi sebagai bulan Iter. Atau pergi langsung ke planet itu dengan kapal Anda, jika kapal tersebut memiliki karakteristik yang sesuai untuk memasuki atmosfer area tersebut. Seperti yang Anda bayangkan dari planet tingkat tinggi, sebagian besar kedatangan dan kepergian tidak berhadapan dengan atmosfer Iter. Arus terbesar jelas terjadi di berbagai stasiun ruang angkasa di dekatnya, yang jumlahnya lebih banyak daripada yang ada di sekitar Zocaro. Karena jumlah pesawat ruang angkasa dan jumlah stasiun di sekitar planet kuning besar itu, Minos dan istri-istrinya dengan mudah menyimpulkan bahwa Iter lebih unggul daripada Zocaro. Mereka sudah tahu bahwa seluruh perjalanan mereka di galaksi ini akan melalui planet-planet yang lebih kuat dari Zocaro. Tetapi mereka masih perlu menyaksikan realitas dunia ini untuk mengonfirmasi harapan mereka. Hari ini mereka mengonfirmasi banyak hal yang telah mereka dengar dari kru mereka dan beberapa pendongeng di bulan buatan sebelumnya. Ketua, kita akan berlabuh di pelabuhan di kiri atas pandangan Anda dalam 1 jam. Komandan kru memperingatkan, sama cemasnya atau lebih cemas daripada Minos dan 3 wanita yang akan benar-benar memasuki Iter. Awak kapal ini akan tetap tinggal untuk menunggu mereka dan mencari tahu tujuan mereka berikutnya, planet lain di galaksi, atau kembalinya ke bulan buatan. Minos telah membayar kru cukup banyak agar mereka merasa nyaman di mana mereka akan memarkir pesawat antariksa mereka, tetapi risiko di area itu sangat besar. Setiap tempat di alam semesta yang terdapat pertikaian surgawi, seperti dunia ini yang memiliki beberapa ahli terkenal, dapat dengan cepat menjadi tempat yang mengerikan. Minos dan istri-istrinya mendengarkan peringatan pemimpin kru, bersiap untuk turun dan memulai penyelidikan mereka. Yang mereka inginkan di dunia ini bukanlah terlibat dalam urusan internal. Mereka ingin menghindari keterlibatan dengan tempat dan penduduknya. Target mereka hanyalah Raja Binatang Buas, yang akan menuntun mereka ke ujung-ujung Divine Tile berikutnya. Awak kapal mereka tentu saja tidak mengenal Raja Binatang Buas atau ekor ilahi, jadi kelompok itu akan memulai perjalanan mereka dari awal di planet ini. Rencana Minos adalah mengikuti kompas Nautilus untuk sementara waktu dan memahami kemungkinan masa depan saat mereka membuat keputusan di planet yang akan segera mereka masuki. Jadi, 1 jam terakhir perjalanan pesawat antariksa sebelum mereka mendarat telah berlalu, dengan salah satu stasiun antariksa terdekat milik Iter mengizinkan pendaratan pesawat antariksanya. Tidak sampai 5 menit setelah mesin pesawat antariksa mati, sebuah pintu terbuka dan 4 sosok melangkah keluar.
Minos dan istri-istrinya segera menemukan jembatan logam yang mirip dengan dermaga. Terhubung ke konstruksi besar yang menutupi seluruh bidang penglihatan kelompok mereka dalam apa yang tampak seperti poros lift raksasa di stasiun berbentuk silinder. Di sisi titik kecil yang memberikan akses ke bagian dalam stasiun itu ada Supreme Level 123 yang menunggu mereka. Selamat datang di ITER 11, para penjelajah luar angkasa, kata alien di jalan mereka, berbicara dengan nada ramah. Apakah kalian sedang melewati daerah ini atau berniat pergi ke ITER? Kita akan masuk ke ITER. Berapa banyak di antara kalian yang ada di kelompok ini? 4 dari kami akan pergi ke ITER dan 9 akan tetap tinggal di pesawat luar angkasa. Baiklah, itu mungkin saja, tetapi kami memiliki beberapa biaya dan aturan. Apakah Anda mengetahuinya? Minos selesai menyeberangi jembatan itu, memberikan uang yang dimaksud kepada pria itu sambil mengangguk tanda setuju. Ya, kami tahu. Kalau begitu, kalian boleh melanjutkan. Alien itu memberi jalan bagi kelompok itu untuk lewat setelah menyerahkan perangkat kecil yang tampak seperti cincin luar angkasa. Namun itu bukan cincin, itu adalah izin untuk memasuki ITER, sesuatu seperti tanda pengenal sementara. Anda akan memiliki waktu 3 bulan. Di akhir periode, pergilah ke pos koalisi dan dapatkan perpanjangan untuk tetap menjadi anggota tetap ITER. Semoga perjalanan Anda ke ITER menyenangkan dan semoga sukses. Semoga para orang suci selalu berada di sisi Anda. Minos dan ketiga istrinya mengucapkan terima kasih sebelum melewati pintu logam besar, tiba di tempat yang sangat berbeda dari apa yang mereka duga. Di hadapan mereka terlihat seperti aula dengan ukuran tak tertandingi, tempat ribuan kapsul terhubung ke tabung kaca raksasa. Tempat struktur-struktur ini bergerak seperti bola hingga menghilang atau muncul kembali di area tersebut. Para penggarap datang dan pergi dari bangunan ini, metode perjalanan dari tempat ini ke ITER. Abby, Ruth, dan Gloria merasa metode transportasi di area itu agak aneh. Tetapi mereka terus melakukannya hingga mereka semua berada di dalam kapsul. Namun, alih-alih merasa seperti berada di dalam bola logam raksasa yang bergerak, mereka merasakan ruang di sekitar mereka terdistorsi saat perangkat itu mulai beroperasi. Tanpa menunda, mereka tiba di ITER. Khususnya, mereka tiba di salah satu dari banyak menara terapung di dunia ini, jauh dari permukaan kekuningan planet tingkat tinggi ini. Mereka menemukan diri mereka di suatu area yang mirip dengan area sebelumnya ketika mereka meninggalkan kapsul mereka, melihat beberapa struktur yang serupa. Juga menerima orang atau membawa individu keluar dari area ini. Perjalanan ke sana membuat mereka merasa sedikit canggung, tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk terus maju. Mereka berjalan lurus menuju pintu keluar area ini, membayangkan bahwa mereka dapat mencapai area titik kedatangan ini di mana mereka dapat mengakses informasi lokal menggunakan daya tawar mereka. Namun ketika mereka meninggalkan tempat itu dan tiba di area di luar zona kedatangan dan keberangkatan ini, saat itulah mereka menyadari di mana tepatnya mereka telah tiba di ITER. Mereka melihat bagian luar gedung yang mereka datangi, sebuah kota terapung besar yang tampak seperti menara, tetapi sebenarnya lebih seperti pulau terapung buatan raksasa. Di bawah mereka tidak dapat melihat tanah, hanya kabut tebal, yang darinya terpancar kekuatan spiritual yang cocok dengan makhluk tingkat ke-13. Minos dan istri-istrinya segera memahami bahwa ke arah itu terdapat bahaya, tetapi juga peluang ITER. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2836, informasi dari ITER. Setelah menyadari realitas utama ITER, Minos dan istri-istrinya memutuskan untuk pergi ke permukaan. Berjalan melalui jalan-jalan, tangga, dan jalan raya kota, mereka menemukan bahwa planet ini tidak sesederhana Zokaro. Permukaan ITER yang berharga hanya diperuntukkan bagi yang terkuat di planet itu. Tempat Celestial berkuasa dan Supremes adalah satu-satunya yang menghuni permukaan itu selain dari para penguasa planet ini. Apapun di bawah tahap ke-12 tidak akan bertahan lama di permukaan dan tidak boleh, dalam keadaan apapun, sampai di sana. Namun, bahkan Supremes pun tidak mudah di permukaan dan mencapainya bukanlah hal yang mudah. Lapisan debu dan gas yang tebal memisahkan permukaan ITER dari area tempat kota-kota buatan raksasa yang mengambang di planet itu berada. Terbang melintasinya hampir mustahil, bahkan bagi Supremes tingkat tinggi, sementara metode untuk mencapai permukaan tidaklah mudah atau murah. Jadi sebelum melanjutkan penjelajahan mereka ke permukaan, Minos dan istri-istrinya menuju ke pedalaman ke kota tempat mereka tiba, mencoba mengenal daerah itu. Mereka dengan cepat mempelajari bahasa asli daerah tersebut dan berbisnis, menukar sumber daya dengan mata uang lokal. Mereka mendengarkan berita lokal, mempelajari berbagai masalah di daerah tersebut, kekuatan penting yang harus diwaspadai, tetapi juga berbagai rumor yang beredar di permukaan. Sebagian besar penduduk asli ITER lahir, dibesarkan, dan meninggal di kota-kota terapung. Namun, berita dari permukaan terkadang sampai ke kota-kota tersebut. Tentu saja, penduduk yang bermimpi suatu hari dapat mencapai permukaan planet mereka yang indah itu banyak membicarakan hal-hal yang sedikit sampai ke mereka.
Permukaannya seperti alam semi atas bagi orang-orang di bawah tahap ke-12. Itu adalah tempat yang indah, tempat tanaman dan hewan yang fantastis hidup. Tempat berjalan-jalan di hutan dapat mengungkapkan buah-buah kekuatan yang luar biasa, yang mampu mengangkat mereka ke status ahli. Masyarakat kota yang sempat mereka dengarkan itu memiliki gagasan untuk berjuang mencapai permukaan yang sudah tertanam kuat dalam diri mereka. Dan banyak yang rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk bisa sampai ke permukaan. Mereka pikir mereka bisa mengubah hidup mereka dalam semalam hanya dengan mendarat di permukaan. Namun, itu bukan hal yang mengherankan. Cerita-cerita setempat mengatakan bahwa energi dan hukum di permukaan ITER 10 kali lebih kuat daripada di kota-kota terapung. Sementara itu, jejak-jejak alam atas dapat ditemukan oleh kelompok-kelompok yang ingin menjelajahi dan merasakan bahaya dunia magis yang megah di bawah awan. Saat mereka menemukan hal ini dan hal lainnya, mereka secara bertahap sampai pada apa yang mereka inginkan, informasi tentang Celestial. Meskipun tampaknya sulit untuk mencari benda yang mungkin atau mungkin tidak berada di beberapa planet dalam kuasar, benda yang menarik bagi kelompok itu memiliki sejarah yang lebih dalam. Benda itu merupakan bagian dari Celestial, jenis kultivator yang langka bahkan di area alam semesta yang kuat ini, dan benda itu tentu saja memiliki permintaan yang sangat tinggi. Dengan kata lain, permintaannya sangat spesifik. Mereka dengan cepat menemukan orang-orang di kota besar itu yang bersedia berbicara tentang Celestial. Di sebuah ruangan kecil, di mana selain meja dan kursi, hanya ada beberapa layar terang di sekitarnya, keempat manusia dari dunia spiritual tengah duduk berhadapan dengan individu level 124. Alien ini tampak seperti wortel, berkulit oranye, berkaki kurus, dan berbahu lebar, dengan rambut hijau seperti daun di kepalanya. Namun, ia memiliki pelengkap tubuh seperti lengan, antena di kepalanya, dan sayap kupu-kupu di punggungnya. Minos dan istri-istrinya tidak tahu dari ras mana makhluk ini berasal, atau keanehannya. Yang mereka minati adalah informasi yang diklaim dimilikinya dan bersedia dijual kepada mereka. Jadi, kalian sedang mencari informasi tentang Celestials? Tanyanya dalam bahasa setempat, sambil menatap ke arah mereka dengan tatapan santai dan penuh rasa ingin tahu. Minos menggelengkan kepalanya tanda setuju. Ya, khususnya, Celestial yang telah meninggal di dunia ini. Kami sedang menyelidiki perjalanan yang dilakukan seseorang setelah terluka parah. Hipotesis kami adalah dia melewati ITER, jadi kami mencari tanda-tanda orang yang tiba di sini dalam keadaan terluka dan mungkin meninggal di sini. Sulit untuk mengatakannya. Biasanya, orang sepertiku tidak memiliki akses ke informasi tentang kondisi vital Celestial yang memasuki planet ini. Lagi pula, mereka berhasil memasuki atmosfer kita tanpa melewati stasiun luar angkasa. Tapi aku dapat membantumu dengan Celestial yang telah meninggal atau dianggap meninggal sepanjang sejarah ITER, kata pria itu tanpa banyak basa-basi. Itu sudah cukup untuk saat ini. Kami tidak tahu apakah makhluk ini merupakan penduduk asli planet ini, jadi kami tertarik dengan informasi tentang penduduk asli dan non-penduduk asli. Baiklah, informasi saya lebih baik tentang penduduk asli, tetapi saya punya catatan tentang orang asing tingkat tinggi yang telah tinggal atau menghabiskan cukup banyak waktu di planet saya untuk diingat. Katanya sambil mengutak-atik benda penyimpanan luar angkasanya, benda yang mirip dengan gelang dengan beberapa batu kecil mengilap di atasnya. Lalu sebuah map muncul di salah satu tangannya, menunjukkan salah satu berkasnya kepada kelompok Minos. Dokumen di tanganku ini berisi semua kasus yang sesuai dengan kebutuhanmu. Secara keseluruhan, aku punya 13 nama Celestial di sini beserta beberapa karakteristik, ketenaran, dan sejarah mereka di ITER. Ini adalah informasi sensitif, jadi akan hancur sendiri setelah kamu membacanya dan biayanya tidak akan murah. Berapa banyak yang kita bicarakan? Tanya Abi. 1000 keripik. Chip adalah mata uang lokal yang paling berharga. Setiap chip setara dengan jumlah yang mampu memperkaya Sovereign level 114. 1000 chip hanya untuk sepotong informasi yang tidak menghasilkan apapun tidaklah murah. Minos menerima kesepakatan itu, membayar jumlah yang hilang dan menerima tas kerja itu. Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui? Saya punya banyak informasi yang berguna untuk kelompok seperti Anda. Saya dapat membantu Anda mempersiapkan diri untuk pergi ke permukaan, jika itu yang Anda minati. Ia menawarkan, melihat bahwa ia bersama kelompok kaya yang mampu membeli produknya. Minos tidak akan mengatakan bahwa dia mengincar Divine Tile, karena itu bisa menjadi bumerang baginya nanti. Mengatakan bahwa dia sedang mencari sisa-sisa Celestial sejati akan lebih buruk. Jadi dia hanya bertanya kepada penjual informasi pengetahuan permukaan seperti apa yang bisa dia berikan. Peta dengan indikasi wilayah dan area permukaan yang menarik akan menarik untuk diperoleh jika informasinya benar-benar dapat diandalkan. Minos meyakini pria ini dapat diandalkan, pertanda hati yang tidak dapat rusak dan juga kompas Nautilus. Pria itu tersenyum, lalu menunjukkan kepada kelompok itu apa yang dia tawarkan sebelum mengamankan beberapa penjualan lagi untuk kelompok orang asing yang kaya ini.
Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2837, Cara Mengakses Permukaan. Setelah berbisnis dengan petinggi tertinggi sebelumnya, Minos dan para wanitanya berada sendirian di salah satu ruang negosiasi perusahaan pertukaran lokal. Mereka memanfaatkan menit-menit yang mereka miliki di ruangan aman itu untuk menganalisis berkas-berkas yang baru saja mereka peroleh dengan harga mahal. Mereka membagi berkas-berkas informasi itu di antara mereka, dengan cepat mempelajari setiap item yang ditinggalkan oleh pemimpin tertinggi tingkat tinggi. Dan menyadari informasi yang telah mereka peroleh dalam waktu kurang dari 5 menit. Saat beberapa dokumen terurai di atas meja kecil di ruangan itu, mereka berempat membicarakan apa yang telah mereka baca. "Kurasa kita beruntung," kata Abi saat dia menjadi orang pertama yang berbicara, setelah membaca bagian terpenting dari dokumen yang dibeli oleh kelompok itu. "Raja binatang buas ini adalah penduduk asli Ita. Aku tidak bisa mengatakan apakah dia meninggal di planet itu, tetapi dia lahir dan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Menurut informasi orang itu, Raja binatang buas itu bahkan memiliki wilayah kekuasaannya sendiri di permukaan, yang terletak di kutub utara Ita. Namun saya tidak bisa mendapatkan informasi lebih rinci tentangnya. Saya pikir penjual itu merahasiakannya agar bisa menjualnya bersama informasi lain yang kami minta." "Bagaimana kamu tahu pasti, Abi?" tanya Ruth. "Istilah Raja binatang buas ditulis di posisi pertama gelarnya. Mungkin bukan dia, tapi menurutku itu kebetulan yang sangat besar." "Itu dia," Minos mengonfirmasikan setelah mendengar apa yang dikatakan Abi, dengan firasat baik mengenai petunjuk ini. "Bagus," kata Gloria sambil tersenyum. "Aku sudah tahu area pengaruh Celestial di permukaan. Kurasa kita bisa menggabungkan apa yang dipelajari Abi dengan apa yang kubaca. Mungkin kita akan sampai di lokasi yang mungkin menjadi bekas wilayah kekuasaan Raja Binatang Buas." Mereka bertukar informasi hingga mereka menemukan skenario yang lebih menarik bagi mereka untuk melanjutkan pencarian mereka. Raja binatang buas telah menghilang beberapa waktu lalu dan, setelah sekian lama tanpa kabar tentangnya, telah dianggap mati oleh bawahannya sendiri. Setelah itu, konflik di permukaan berkecamuk untuk sementara waktu, sesuatu yang wajar setelah konfirmasi jatuhnya seorang penguasa besar Ita. Akhirnya, keadaan menjadi tenang dan kembali ke kedamaian seperti biasa, dengan pemenang dan pecundang berdamai sebagaimana mestinya. Kini daerah yang dulunya milik Raja binatang buas itu telah menjadi bagian dari dua wilayah kekuasaan yang berbeda, dan di sana juga terdapat beberapa zona bebas tanpa pemilik. Yang konon katanya sama berbahayanya dengan wilayah yang diklaim pihak lain. Gloria membuat sketsa rute terbaik yang bisa diambil kelompok itu. Dengan mempertimbangkan informasi yang mereka peroleh tentang situasi terkini di permukaan, sehingga tibalah saatnya akhir waktu mereka di ruangan itu. Ketika pintu terbuka dan tanda di area tersebut menunjukkan bahwa mereka harus pergi, kelompok itu melanjutkan perjalanan, dengan Ruth memimpin jalan menuju area bawah kota terapung. Metode yang paling umum untuk meninggalkan kota di Iter dan memasuki permukaan adalah dengan pergi ke tingkat terakhir kota, area yang paling mulia. Mengingat fakta bahwa area itu paling dekat dengan permukaan, yang membuatnya secara alami lebih kaya akan energi dan hukum. Di area ini, ada lift yang mengarah ke permukaan, perangkat yang dikendalikan oleh penguasa Iter dan yang terkuat dari masing-masing kota terapung. Ada beberapa metode untuk memperoleh izin masuk. Pertama, jika Anda adalah anggota salah satu kekuatan dominan di permukaan, yang harus Anda lakukan hanyalah menunjukkan identitas Anda. Kedua, Anda dapat membayar, yang akan sama mahalnya dengan membina seorang suprim tingkat tinggi selama beberapa tahun. Ketiga, Anda dapat memperoleh izin masuk dengan menjalankan misi di salah satu kota terapung. Dan terakhir, keempat, dengan menantang seseorang yang memenuhi kemungkinan kedua dan ketiga dan memperoleh apa yang membuat mereka mampu melakukan perjalanan tersebut. Ini adalah dunia yang biadab, jadi tidak ada seorang pun dalam kelompok itu yang meragukan bahwa metode yang paling umum adalah yang keempat. Selama berjam-jam berada di kota terapung itu, mereka telah menyaksikan 3 pertempuran dan 1 kematian, semuanya melibatkan Supremes. Namun, bahkan di tempat yang penuh kekerasan dan persaingan, para Supremes tingkat tinggi tidak perlu terlalu takut dengan jalan mereka. Mereka pindah ke tingkat kota yang lebih rendah. Dan segera mencapai lantai 5 kota, di mana area tersebut dengan cepat menjadi lebih makmur, dengan dekorasi dan sumber daya yang lebih baik tersedia di toko-toko. Tetapi juga para kultivator yang lebih kuat yang beredar. Minos berhati-hati di bagian kota ini. Menyadari bahwa para Celestial dapat dengan cepat menjadi masalah bagi kelompoknya jika mereka menyadari esensi yang dimiliki masing-masing dari mereka dalam tubuh mereka. Untungnya, mereka semua sudah sangat kuat dan mampu menyembunyikan sebagian besar aura mereka dengan cukup baik sehingga hanya individu yang sangat mengesankan yang mampu memahami apa yang mereka miliki. Mereka merasakan kehadiran Celestial di lantai 2 kota, tetapi tidak perlu khawatir sampai mereka memasuki area di mana mereka dapat menegosiasikan izin untuk mendarat di permukaan. Minos adalah orang kaya,
jadi dia tidak berniat membuang-buang waktu untuk bertarung atau menaklukkan penduduk setempat. Dia segera membayar mahal agar dia dan para wanitanya bisa naik ke permukaan, menarik sedikit perhatian, tetapi tidak cukup untuk memancing perkelahian. Dia melihat ancaman yang menghadang dan menetralisirnya sebelum terjadi, memanfaatkan kemampuan kenabiannya untuk memastikan kelompoknya memasuki lift ke permukaan. Ketika orang-orang mati yang dijatuhkan Minos jatuh ke tanah, dia dan para wanitanya sudah berada di dalam perangkat yang akan membawa mereka ke tujuan mereka di permukaan dalam waktu singkat. Para penjaga bahkan menyadari apa yang telah dilakukannya, tetapi sudah terlambat. Ketika sudah terlambat untuk menghentikan alat transportasi itu, Minos dan istri-istrinya melihat para penjaga setempat mengeluh ke arah mereka dan hampir seketika merasakan gravitasi membawa mereka turun. Lift itu seakan menukik tajam dari udara, melewati awan debu khusus, dan segera tiba di bawah zona perlindungan permukaan ini, mencapai area tempat mereka dapat melihat sang pemakan yang besar dan megah. Tidak hanya itu, masing-masing dari mereka merasakan aura planet yang sebenarnya, yang membuat permukaan lokal begitu terkenal di kota terapung sebelumnya. Sesampainya di tempat ini, mereka tidak membuang waktu untuk menilai atau memikirkan seberapa jauh mereka akan melangkah jika mereka bercocok tanam di sana. Mereka memahami di mana mereka berada dalam kaitannya dengan peta dan segera mulai bergerak menuju tujuan yang ditunjukkan oleh temuan mereka. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2838, Planet yang Bermusuhan. Permukaan ITER sebagian besar tidak ditumbuhi tanaman. Mengingat banyaknya bebatuan di permukaan planet, beberapa area di sana pada dasarnya berupa gurun berwarna kekuningan atau hitam, warna dominan bebatuan setempat. Namun, ada hutan ajaib dan jalur air besar di dunia ini, yang dapat dicapai dalam perjalanan sehari dari sebagian besar titik tepat di bawah kota terapung di planet ini. Minos dan istrinya tidak melihat hal seperti ini pada awalnya. Karena berada di daerah yang lebih miskin dan kehidupan sulit ditemukan begitu mereka keluar dari lift yang mereka gunakan untuk mencapai permukaan. Mengingat betapa besarnya planet itu, bahkan pada permukaan mereka, akan butuh waktu cukup lama bagi mereka untuk mencapai daerah yang menarik dengan pemandangan dan peluang yang bagus. Namun, bahkan di daerah yang lebih miskin dan lebih sederhana, mereka menemukan lingkungan yang sangat kaya akan energi dan hukum. Cukup untuk merasakan keterampilan kultivasi pasif mereka aktif mendorong mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Jelas saja, mereka sudah terlalu kuat dan bahkan di lingkungan yang kaya seperti itu, akan butuh waktu lama bagi mereka untuk naik level. Mereka hanya merasa penasaran bagaimana kultivasi mereka bervariasi ke atas saat mereka terbang mendekati permukaan. Mengikuti jalur yang akan membawa mereka ke wilayah kuno, Raja Binatang, dalam beberapa hari. Untungnya, tidak ada bahaya langsung di jalur mereka setelah mencapai permukaan. Titik kedatangan di permukaan diposisikan tepat di wilayah yang tidak memiliki pemilik dan lebih lemah, jadi biasanya seseorang tidak akan menghadapi bahaya langsung saat mencapai permukaan. Namun, kelompok itu menyadari bahwa ITER tidaklah mudah. Mereka telah merasakan peningkatan kultivasi mereka sejak mencapai permukaan. Tetapi mereka menyadari bahwa jika mereka tidak memiliki kultivasi yang tinggi untuk tahap ke-12, hal yang sebaliknya dapat terjadi. Fenomena khusus di dunia ini, yang mampu melahap kekuatan mereka yang berani pergi ke permukaan, akan mulai menurunkan kekuatan seseorang begitu mereka menginjakkan kaki di tanah yang kokoh. Tanpa pertahanan yang tepat, pendatang baru yang tidak siap di area tersebut akan mati sebelum mendapat kesempatan berharga. Namun, hal ini justru berdampak pada para supremes tingkat rendah dan sovereign tingkat tinggi yang berani datang ke sana. Yang terkuat mampu menangkal fenomena alam di area tersebut dan bahkan memanfaatkan kekayaan di sekitarnya. Pada hari ke-11 kelompok tersebut di ITER, mereka berkemah di dekat mata air, setelah memasuki hutan tempat mereka berada sekarang sehari sebelumnya. Tidak seperti Zokaro, yang hampir tidak memiliki malam yang sesungguhnya, ITER memiliki siang dan malam yang mirip dengan Spirit World. Perbedaan terbesarnya adalah pada lamanya siang dan malam di sana. Siang berlangsung selama 22 jam, dan malam sekitar 15 jam. Saat itu hari sudah malam dan kelompok itu berada di sekitar api unggun yang diciptakan oleh Minos. Menghangatkan diri dari hawa dingin yang membekukan sebagian mata air di daerah pegunungan tempat mereka berada. Fenomena cuaca ITER begitu kuat sehingga bahkan para pembudidaya kuat seperti mereka tengah menderita sesuatu yang sederhana seperti kedinginan pada saat itu. Minos adalah satu-satunya orang dalam kelompok yang tidak perlu khawatir dengan suhu, mengingat warisan naga dan kemampuan ilahi yang berhubungan dengan api. Namun, Abi, Gloria, dan Ruth dibalut dengan peralatan terbaik mereka dan masih membutuhkan dukungan api suami mereka untuk bertahan dalam situasi saat ini. Kita akan memasuki wilayah yang dulunya milik Raja Binatang Buas dalam perjalanan 3 hari lagi, kata Gloria sambil melihat peta wilayah itu. Mempertimbangkan rute yang direncanakan ke sana dan posisi mereka saat ini. Ini akan menimbulkan masalah bagi kita segera. Perjalanan 11 hari ke sana pada dasarnya adalah tentang menghadapi fenomena alam ITER.
Mereka baru saja memasuki hutan pertama dalam perjalanan mereka, jadi hingga beberapa jam yang lalu. Mereka hanya melakukan perjalanan melalui daerah yang tidak ramah, tidak mengalami kemalangan atau kesempatan untuk bertemu lawan. Namun, mereka tidak berharap dapat mempertahankan kinerja baik ini dalam jangka waktu lama. Setelah hampir mencapai titik investigasi pertama, mereka menaati peringatan Gloria. Minos menatap Abi dan bertanya, bagaimana menurutmu? Bisakah kita mengandalkan Hell Lifelink lokal? Aku rasa begitu. Dia menyampaikan kabar baik itu kepada kelompok itu saat dia merasakan keadaan di sekitarnya. Iter sangat kekurangan mayat. Dari apa yang dilihat Abi, fenomena alam yang bertanggung jawab untuk menyerap kekuatan spiritual dari makhluk hidup kemungkinan besar bekerja pada mayat, menghabiskan keberadaan mereka. Karena itu, menurut pendapatnya, mereka tidak menemukan mayat dalam perjalanan mereka. Saya merasakan sesuatu yang mendekati target kita. Saya pikir kita akan segera dapat menghidupkan kembali beberapa tempat, katanya. Sebagai orang yang paling kuat dan paling peka terhadap pengendalian kematian dalam kelompok tersebut yang menyadari hal ini sebelum orang lain. Minos menghela napas lega. Dengan Hell Lifelinks, segalanya akan lebih mudah bagi mereka. Baiklah, kita akan beristirahat selama beberapa jam ke depan dan begitu kita kembali ke jalan dan kau mendapatkan target, aku ingin kau mulai bekerja. Ia memerintahkan Abi, yang langsung mengangguk tanda mengerti. Kita akan menggunakan beberapa penduduk setempat untuk memandu kita berkeliling daerah itu dan menceritakan sejarah setempat. Informasi yang mereka peroleh di kota terapung sebelumnya hanya sebatas permukaan. Rincian lebih lanjut berada di luar jangkauan mereka saat ini. Kau tidak melihat sesuatu yang dapat membantu kita? Ruth bertanya pada Minos setelah hening sejenak. Mengingat kondisi alam Iter yang ekstrim, mereka harus menghabiskan malam untuk beristirahat, jadi tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan untuk saat ini. Minos menatap istrinya dengan rambut hitamnya yang panjang dan mendesah. Tidak ada yang terungkap. Kemampuan kenabianku sedikit melemah. Aku yakin energi melahap Iter membatasi kekuatanku, katanya. Bahkan tidak dapat melihat kapan Abi akan membawa Hell Lifelinks ke pihak mereka, sesuatu yang dia pikir akan terjadi dalam waktu dekat, mengingat perasaan yang digambarkannya. Sebaiknya kalian beristirahat untuk hari ini. Aku akan berjaga dan membangunkan kalian saat fajar menyingsing. Perintahnya, karena mereka tidak membutuhkan waktu istirahat yang sama. Mereka mematuhinya, segera berbaring dalam kantung tidur yang dibungkus dengan api perak milik Minos, sama sekali tidak khawatir tidur di tempat berbahaya ini. Dengan pengawasan Minos, kemungkinan terjadinya sesuatu sangatlah kecil. Ia terus mengawasi sekelilingnya, mencari jejak lawan, khususnya dari neraka dan surgawi yang pasti akan memburu dia dan para wanitanya jika mereka tahu apa yang mereka miliki. Aku belum merasakan apapun yang mengkhawatirkan. Namun, ada sesuatu yang memberitahuku bahwa itu tidak akan berlangsung lama. Minos menatap langit, melihat bintang-bintang yang jauh di sana. Kuharap kau ada di dekat sini, Divine Tile. Kurasa tidak lama lagi Kava akan mengakhiri pengasingannya. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2839, pertumbuhan di kedua sisi. Kembali di neraka, Kava masih dalam pengasingan, tetapi di inti wilayahnya, bawahannya yang bertugas di area tersebut berada dalam kondisi paling defensif yang pernah ada. Para mayat hidup berdiri di pinggiran istana, dibangun di antara bebatuan hitam di area tersebut, dengan beberapa penjaga dari berbagai jenis yang ditempatkan di sana-sini. Roda reinkarnasi berputar, memancarkan kekuatan sementara seluruh wilayahnya tertutup bagi siapapun yang levelnya di bawah 127. Dalam situasi ini, salah satu bawahan utamanya mendesah dengan senyum di wajah batunya, melihat bahwa mereka tidak jauh dari mencapai posisi utama neraka. Pemimpin kita akan menyelesaikan kultivasinya paling lama dalam 2 tahun lagi, kata orang ini, karena dia merasakan auranya mengancam untuk mencapai level 128. Ketika Kava mencapai level 128, dia tidak diragukan lagi akan menjadi iblis neraka terkuat di generasi saat ini. Pada saat itu, sudah waktunya bagi kelompoknya untuk memulai perang salib mereka untuk menaklukkan tahta neraka. Itu kalau tidak ada satupun lawan Tuan Putri yang muncul di sini, kata seorang bawahan lainnya dengan suara pelan. Tidak ada satupun dari mereka yang berani. Nyonya kita akan menjadi wanita pertama yang duduk di tahta neraka. Tidak ada jalan untuk kembali, kata iblis paling bersemangat yang ditempatkan di pinggiran, saat mereka memanipulasi kekuatan mereka untuk mempertahankan formasi pertahanan mereka di area tersebut. Orang-orang bodoh yang menentangnya, seperti Undar, akan membayar mahal atas pelanggaran mereka segera setelah tuan kita menyelesaikan serangannya. Hampir semua orang mengangguk positif. Menyetujui fakta ini, meskipun tidak semua orang begitu yakin bahwa iblis tingkat tinggi lainnya tidak akan menyerang Kava sebelum keberhasilannya. Undar, ya, aku ingin tahu berapa lama dia bisa lolos. Dia lolos dari beberapa utusan kita, tetapi kelompok berikutnya tidak akan menghadapinya. Gumam seseorang di sana, ketika dia tidak menduganya. Posisinya akan ditandai dan dia akan melihat tuan kita datang untuk memenggal kepalanya.
Bawahan Kava yang masih hidup ini menyukai apa yang mereka dengar. Menyadari bahwa kematian Minos dan mungkin Abi akan membawa keuntungan besar bagi Kava dan mereka sendiri. Kita lihat saja nanti, dalam waktu 2 tahun lebih. Kita akan menyelesaikannya. Seseorang menyelesaikan pokok bahasannya, sementara kelompok itu mempertahankan posisi bertahan mereka, sementara pikiran mereka kembali ke aura iblis yang kuat ini. Sementara itu, Kava berada di bawah tanah di istananya, di suatu daerah yang diselimuti kegelapan di mana orang tidak akan bisa membedakan tubuhnya dengan lingkungan sekitarnya. Saat ini, yang ada dalam pikirannya hanyalah kekuatannya yang terus tumbuh. Dia mengesampingkan pikiran tentang musuh, pesaing, dan sekutu, dan hanya fokus pada evolusi jiwanya. Tahap ke-13 itu istimewa. Setiap langkah lebih tinggi yang Anda ambil adalah peluang baru untuk pertumbuhan yang mampu meningkatkan vitalitas, kekuatan, dan pemahaman Anda sedemikian rupa sehingga tingkat-tingkat sebelumnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Kava sudah sangat kuat sebagai iblis level 127. Namun pada level 128 dia bisa beraksi melawan lawan, dalam situasi yang tidak menguntungkan baginya. Yang tidak akan pernah bisa dia kalahkan dalam situasi yang menguntungkan baginya saat dia berada di level 127. Dan semakin tinggi kultivasinya, semakin banyak realitas di balik alam semesta yang dapat diaksesnya, dipahaminya, dan dipecahkannya misteri kuno. Sambil memperoleh kesadaran yang akan membuatnya mampu memahami dan mendekonstruksi apa yang berada dalam jangkauannya. Mahkota nerakanya tengah berevolusi, seiring fisiknya mendekati tingkat absolut, kualitas bawaan makhluk paling kuat di alam semesta. Keabadian sejati, aku datang. Sementara Kava sedang mengalami sebuah pengalaman dan momen yang hanya orang-orang terbaik di alam semesta yang dapat mengalaminya. Ada orang lain yang memiliki peluang besar untuk ditakdirkan masuk neraka pada saat itu. Di suatu daerah yang sangat jauh dari wilayah Kava, seorang wanita dengan rambut putih panjang baru saja berhasil menaklukkan roda reinkarnasi wilayah ini, bebas dari kepemilikan hingga beberapa saat yang lalu. Setelah dia membunuh mantan penguasa daerah tersebut, dia telah mengamankan satu wilayah lagi untuk dirinya sendiri, mengembangkan pengaruhnya dengan menaklukkan wilayah yang luas. Wilayah ke-15 yang didapatkannya sejak memasuki neraka bertahun-tahun yang lalu. Begitu dia menaklukkan daerah lainnya, dia merasakan getaran khusus dalam jiwanya. Jiwanya memperlihatkan penampilan yang bercampur aduk antara penampilan aslinya dan pemandangan berbatu hitam, yang merupakan hal alamiah di neraka. Namun, seperti halnya rambutnya yang putih dan panjang, bibirnya tetap khas dan indah, dan dia dapat memperlihatkan senyum indah yang dia tunjukkan ketika dia melihat momen yang selalu dia impikan datang. Level 125, pikir Millicent dalam hati saat dia merasakan klik untuk maju ke tahap berikutnya dan akhirnya menjadi seorang Celestial. Mengingat mahkotanya berasal dari mahkota Abi, dia tidak akan menjadi seorang Celestial sejati, tetapi dia juga tidak akan biasa seperti Celestial normal. Tetapi terlepas dari betapa istimewanya versi level 125 miliknya, dia segera masuk ke posisi meditasi setelah memanggil penjaga neraka dan gerombolan mayat hidup. Dia teringat pada lelaki berambut putih dan bersayap malaikat, mengingat wajah Minos, dan tersenyum. Karena tahu bahwa tidak lama lagi dia akan kembali ke Uzira untuk mengurus urusannya sendiri dan bergabung dengannya. Tunggulah sedikit lebih lama, Minos. Setahun lagi, aku akan kembali ke benua ini, pikirnya dalam hati, perlahan-lahan berhenti memikirkan pria yang dijanjikan Aesop padanya, mengalihkan perhatiannya pada dirinya sendiri, pada pertumbuhan kekuatannya. Dia tidak tahu di mana Minos berada saat ini, tetapi dia yakin bahwa dia akan baik-baik saja dan kemajuannya akan memberi kelompok itu kesempatan untuk mengeksploitasinya kemanapun mereka pergi. Karena dia adalah bawahan Abi, tentu saja istri Minos akan memiliki kesempatan untuk menguat seiring pertumbuhan Millicent di neraka. Millicent tidak tahu bahwa, hingga Abi kembali ke neraka, wanita ini tidak akan bisa mengakses peluang yang datang dari pertumbuhannya. Selama dia berada di luar alam itu, manfaat neraka tidak akan banyak berpengaruh pada Abi. Sementara itu, Minos dan para wanitanya berada di permukaan Iter, tiba di suatu area yang krusial bagi kepentingan mereka, ditemani oleh gerombolan kecil prajurit asli area tersebut. Sayangnya, Abi tidak dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan Millicent, sesuatu yang akan sangat ia harapkan dalam situasi yang akan mereka hadapi. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2840, di tengah pertempuran alien. Saat Minos dan istri-istrinya mendekati wilayah yang pernah diperintah oleh Raja Binatang Buas yang legendaris. Mereka mendapati diri mereka berada di tengah pertikaian lokal antara orang-orang yang berkuasa. Konflik tersebut tidak cukup parah untuk menimbulkan ancaman langsung terhadap kehidupan mereka, tetapi itu jelas terlihat dan tidak dapat diabaikan. Kelompok itu menyembunyikan diri di tengah-tengah tumbuhan hijau subur di permukaan Iter, indera mereka meningkat. Mereka bisa merasakan Celestial dan Supreme di dekatnya, energi mereka berderak di udara.
Suara senjata yang beradu dan gerutuan usaha bergema melalui dedaunan lebat saat Supreme level 124 bertarung dengan sengit. Tampaknya, dari apa yang diduga Minos, bahwa Supreme sedang bertarung hingga membuat Celestial berdiri di sisi yang berbeda dalam pertempuran itu. Namun, ini bukan pertempuran biasa. Dengan Celestial yang terlibat, Anda tidak bisa terlalu berhati-hati. Sial, sungguh malang nasib kita. Saat tanah bergetar di bawah kakinya, Gloria berbicara. Suaranya nyaris tak terdengar karena ledakan yang memekakkan telinga dan hentakan kaki para prajurit yang terlibat dalam pertempuran sengit di depan. Mengapa kita datang ke sini? Tanya Abi pada Minos. Dia pasti membayangkan masa depan di mana kelompoknya akan menghadapi perlawanan saat melewati daerah ini. Sambil tetap bersikap tenang dan memastikan perlindungan kelompok, dia menjelaskan kepada mereka, kami tidak punya pilihan lain. Mereka, setidaknya, bukan Celestial yang tertarik pada kami. Kami hanya harus terus bergerak maju dan melewati area itu. Apakah kita bisa mengatasinya? Ruth bertanya kepada suaminya, sambil tetap menjaga kemampuannya agar tetap terhubung dengan rekan-rekannya jika terjadi sesuatu pada mereka. Sulit, pasti akan lebih mudah jika mereka tidak ada di sini. Minos tertawa getir, tetapi kompas Nautilus dan semua data yang dikumpulkannya dengan kemampuan dan persepsi masa depannya memberitahunya bahwa ini adalah cara terbaik yang mungkin untuk maju. Tetapi meski begitu, dia tidak tahu bagaimana dia akan melewati area ini tanpa menarik perhatian para Celestial atau harus bertarung dengan para prajurit level 124. Para Hell Lifeling dalam kelompok itu mendengarkan percakapan bahasa asing dari keempat orang itu sambil memperhatikan sekeliling mereka. Ketika Minos dan istri-istrinya berhenti berbicara, salah satu penduduk asli Iter itu berkata, mereka adalah perwakilan dari Slapis, yang mulia. Slapis, itu nama salah satu wilayah yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan Raja Binatang Buas. Abi bergumam sambil mendengarkan antek-anteknya. Berkat Hell Lifeling ini, kelompoknya kini memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang Raja Binatang Buas. Untungnya, beberapa dari mereka yang dihidupkan kembali oleh Abi memiliki ingatan tentang saat Raja Binatang Buas masih hidup dan relevan di Iter. Berkat Hell Lifeling tersebut, kelompok tersebut mempelajari banyak hal tentang pembawa kuno Divine Tile ini. Menurut Hell Lifeling, Raja Binatang Buas adalah gelar seorang kultivator kuat yang mencapai level 125 dengan usahanya sendiri, tanpa tambahan bagian dari Celestial sejati dalam esensinya. Minos dan istri-istrinya tidak perlu mendengar banyak hal untuk memahami betapa luar biasanya prestasi ini, mengingat mereka telah menyerap beberapa esensi ini dan bahkan belum mendekati level 125. Namun, Raja Binatang Buas berhasil mencapai tahap paling kuat di alam semesta tanpa bantuan artefak yang dapat diserap. Setelah menunjukkan banyak potensi dalam perjalanannya dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Sebelum meninggalkan Iter untuk perjalanannya melintasi alam semesta, ia telah menjadi pemimpin suatu wilayah yang luas, yang dihormati oleh kekuatan terbesar di planet ini. Namun sejak ia mulai mencari cara untuk memasuki alam atas, informasi tentangnya menjadi langka dan ia jarang muncul di planet itu lagi. Hell Lifeling yang memberitahu kelompok ini telah meninggal sebelum berita hilangnya Raja Binatang Buas tersebar. Jadi kelompok itu tetap tidak mengetahui perjalanan terakhir dari orang yang menghadapi iblis kematian abadi. Namun, selain pertanyaan-pertanyaan yang masih harus mereka jawab, mereka telah mengetahui bahwa Slapis telah menjadi wilayah yang bersahabat bagi Raja Binatang Buas setidaknya selama sebagian besar perjalanannya di Iter. Wilayah seperti itu telah tumbuh melawan bekas wilayah kekuasaan Raja Binatang Buas setelah kejatuhannya, sesuatu yang sulit bagi kelompok itu untuk dianalisis sebagai sikap bersahabat atau tidak. Mengingat minimnya informasi yang mereka miliki, mereka tidak tahu apakah Slapis telah menusuk bawahan dan calon pewaris Raja Binatang dari belakang, atau apakah sebenarnya tidak seperti itu. Yang mereka tahu adalah bahwa Slapis pasti memiliki informasi tentang akhir hidup Raja Binatang itu. Istri-istri Minos menatapnya, bertanya-tanya apa yang ada dalam pikirannya sekarang. Apakah ada gunanya mendekati mereka? Tanyanya pada diri sendiri, wajar saja karena terburu-buru ingin memperoleh informasi secepatnya. Celestial dan bahkan Supreme adalah musuh alami bagi siapapun yang bersaing untuk mendapatkan tempat di alam atas atau bahkan memiliki bagian dari tubuh Celestial sejati itu sendiri. Bagaimanapun, ini adalah cara untuk memasuki alam atas, dan semua orang pasti akan berjuang untuk kesempatan seperti itu. Namun, mengidentifikasi seseorang dengan kemungkinan-kemungkinan ini tidaklah mudah. Kecuali jika perbedaan tingkat kultivasinya sangat besar, informasi ini dapat disembunyikan, tergantung pada jenis interaksinya. Jika kita menghabiskan waktu beberapa jam saja hanya untuk mengamati Celestial ini, mereka tidak akan menyadari kebenaran tentang kita. Selama kita tidak harus bertarung atau dianalisis, kita bisa luput dari perhatian mereka bahkan setelah kontak singkat. Minos merenungkan kemungkinan bagi kelompoknya.
Jika para wanitanya, atau dirinya sendiri, lebih kuat di satu level atau lainnya, dia akan percaya diri bahkan saat bertarung dengan Celestial level 125 yang sedang asyik bermain di sekitar mereka. Namun karena bukan itu masalahnya, dia tidak akan begitu percaya diri. Ayo kita coba keberuntungan kita. Lebih baik mengambil risiko melawan Celestial level 125 daripada menunda rencana kita dan mengambil risiko dengan kava sialan itu saat dia sudah level 128. Mereka tidak bisa tidak setuju dengannya dalam hal itu dan secara alami membentuk formasi untuk meneruskan rencana Minos untuk mendekati anggota selapis di dekatnya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.